Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita saksikan bersama-sama video review berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Miss Dwi akan mereview materi sebelum PTS, yaitu tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek berdasarkan fakta yang terlihat. Pada paragraf deskripsi, di dalamnya terdapat ciri-ciri fisik atau penilaian seseorang terhadap objek yang digambarkan. Lalu, objek yang digambarkan berupa apa saja sih? Bisa berupa suasana, bisa suatu tempat, bisa suatu benda, seseorang, dan lain-lain. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Berikut ini penjelasan setiap bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini berisi nama objek, lokasi sejarah lahirnya objek, dan lain-lain. Berikut ini contoh dari bagian identifikasi memuat suatu pengertian, ciri-cirinya di mana ada kata adalah di dalamnya. Contohnya adalah Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini berada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi tentang perincian bagian objek, diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Dan yang kedua, perincian dapat berisi yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh paragrafnya adalah rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang kokoh, bagus, dan dihias dengan apik. Ukiran di sekujur bagian rumah bermotif garis-garis lengkung dan harmonis menambah cantik bangunan ini. Pada bagian ini terdapat penilaian penulis terhadap rumah adat yang sedang digambarkan, di mana penulis menganggap bahwa rumah adat tersebut adalah rumah adat yang kokoh, bagus, unik, dan terlihat cantik. Lalu, apa yang dilihatnya pun juga digambarkan, di mana rumah tersebut memiliki motif garis-garis yang lengkung. Yang terakhir adalah bagian penutup, berisi tentang kesimpulan atau kesan umum penulis terhadap objek yang sedang digambarkan. Contohnya adalah rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Kalimat tersebut terdapat kalimat kesimpulan di mana penulis meminta kita para generasi muda untuk selalu melestarikan budaya bangsa. Berikutnya, setelah struktur teks deskripsi, kita akan membahas tentang kebahasaan teks deskripsi, di mana kebahasannya terdiri dari kata bentukan, sinonim dan antonim, kata depan, dan kalimat aktif, transitif, intransitif. Berikut ini penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang kata bentukan, yang perlu kalian tahu adalah setiap kata memiliki kata dasar. Kata dasar di mana kata tersebut termasuk ke dalam beberapa kelas kata. Kelas kata itu terdiri dari kata kerja, kata sifat, kata benda, dan lain-lain. Contoh dari kata kerja adalah jalan, minum, tulis, dan lain-lain. Kata sifat contohnya cantik, rajin, malas, ramah, dan marah. Kata benda contohnya ada meja, kursi, papan tulis, pensil, dan lain-lain. Setelah tadi kita mempelajari kata dasar dan kelas katanya, kata dasar tersebut sekarang bisa masuk ke dalam proses kata bentukan dengan cara diberi imbuhan. Imbuhan sendiri terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah imbuhan awalan, ada imbuhan akhiran, dan imbuhan awalan akhiran. Imbuhan awalan terdiri dari ber, me, per, di, ke, ter, se. Sedangkan imbuhan akhiran ada akhiran i, kan, dan an. Imbuhan awalan dan akhiran adalah gabungan dari contoh awalan dan akhiran. Lalu imbuhan yang tadi sudah dijelaskan kita akan berikan ke kata dasar yang sudah disediakan. Contoh nih, ada kata dasar tulis diberi imbuhan me, menjadi kata bentukannya menulis. Kata dasar beri diberi imbuhan akhiran kan, menjadi kata berikan. Kata dasar alat
diberi imbuhan awalan dan akhiran per-an, maka kata bentukannya menjadi peralatan. Berikutnya adalah kata sinonim dan antonim. Untuk materi sinonim dan antonim ini Miss Dwi yakin kalian sudah pernah diajarkan dari sekolah dasar, maka saat ini Miss Dwi hanya mereview saja, di mana sinonim adalah kata persamaan dan antonim adalah lawan kata. Di sini Miss Dwi sudah menyediakan beberapa contoh, yaitu ada kata abadi. Sinonim dari kata abadi adalah kekal, sementara antonim dari kata abadi adalah sementara. Ada kata ekonomi, sinonimnya hemat, kemudian antonimnya adalah boros. Dan yang terakhir, kata imitasi, sinonimnya palsu dan antonimnya adalah asli. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks deskripsi adalah kata depan. Pengertian dari kata depan itu sendiri adalah kata yang secara susunan kalimat terletak di depan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Kata depan sendiri memiliki istilah kata lain yaitu preposisi. Kata depan sendiri itu terdiri dari 3 ya, yaitu ada di, ada ke, dan ada dari. Untuk penggunaan kata depan selalu diikuti oleh kata tempat. Contoh nih kayak Jakarta, pasar, sekolah, kantor, pantai, itu adalah jenis-jenis kata tempat. Lalu jika digabung dengan kata depan bisa saja di Jakarta, ke pasar, ke sekolah, dari kantor, atau dari pantai. Yang perlu kalian ingat dalam penggunaan kata depan adalah penggunaan spasi. Jadi pada saat menulis kata depan di Jakarta, maka mereka dipisahkan oleh spasi, di spasi Jakarta. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang mengandung makna subjek melakukan predikat. Lalu apa itu subjek, predikat, dan objek? Perhatikan penjelasan berikut ini. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek di dalam sebuah kalimat bisa saja seseorang, tumbuhan, hewan, benda mati, dan lain-lain. Untuk predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Dengan kata lain, predikat adalah kata kerja. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dikenakan tindakan oleh subjek. Untuk jenis kalimat aktif sendiri itu terdiri dari 2, yaitu kalimat aktif intransitif dan aktif transitif. Ciri-ciri dari kalimat aktif, predikat atau kata kerjanya berawalan atau berimbuhan awalan me dan ber. Apa bedanya aktif intransitif dan aktif transitif? Aktif transitif ada kalimat yang memiliki objek, sementara aktif intransitif tidak memiliki objek. Berikut ini adalah contoh dari kalimat aktif transitif. Yang tadi Miss Dwi bilang aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Contohnya, contoh pertama adalah dia memanjat pohon. Dia adalah subjek, yaitu seseorang yang dibicarakan di dalam kalimat tersebut. Memanjat adalah predikat, di mana kata tersebut adalah kata kerja, sementara pohon adalah objek. Contoh yang kedua adalah kamu menggunting kertas. Kamu adalah subjek karena dia adalah pembicaraan di dalam kalimat tersebut. Menggunting adalah predikat karena ada kata kerja, sementara kertas adalah objek. Dan berikutnya adalah contoh dari kalimat aktif intransitif, di mana kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contoh kalimatnya adalah yang pertama, Roni berenang. Roni adalah subjek, di mana Roni adalah pembicaraan di dalam kalimat tersebut. Berenang karena dia kata kerja, maka dia menduduki sebagai predikat. Contoh yang kedua adalah adik menangis. Adik bahan pembicaraan di kalimat, maka adik sebagai subjek. Menangis adalah kata kerja, oleh karena itu menangis adalah predikat. Demikian pembahasan review Miss Dwi tentang teks deskripsi dari persiapan PAS kalian. Semoga dapat membantu. Jika masih bingung, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa
lihat video ini berulang-ulang. Insya Allah pasti paham, karena kalian adalah anak-anak yang cerdas dan pintar. Miss diucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.